Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Azna dengan NIM A1125301158. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas D. Dalam video ini, saya ingin membahas tentang pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan, serta menjelaskan metode dan strategi pembelajaran berbicara dalam debat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan berbicara merupakan fondasi komunikasi manusia yang sangat vital. Dalam interaksi sehari-hari, kemampuan berbicara yang baik memungkinkan kita untuk membangun hubungan sosial yang efektif, menyelesaikan konflik dan masalah, membuka peluang karir, serta mengakses layanan dan kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu yang telah saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama, membangun hubungan sosial yang berkualitas. Melalui komunikasi verbal yang efektif, kita dapat menjalin dan mempertahankan relasi dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Kemampuan mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas menciptakan kedekatan emosional dan saling pengertian antar individu. Yang kedua, menyelesaikan konflik dan masalah. Keterampilan berbicara membantu kita menyampaikan keluhan, bernegosiasi, dan mencari solusi bersama ketika menghadapi perbedaan pendapat. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman yang sering menjadi akar dari konflik tersebut. Ketiga, membuka peluang karir. Di dunia profesional, kemampuan presentasi, wawancara, dan komunikasi dengan rekan kerja atau klien sangat menentukan kesuksesan. Banyak peluang kerja dan promosi bergantung pada seberapa baik seseorang dapat menyampaikan ide dan berkolaborasi melalui komunikasi verbal. Dan yang keempat dan yang terakhir, mengakses layanan dan kebutuhan. Dalam aktivitas praktis seperti berbelanja, mengurus administrasi, atau meminta bantuan, keterampilan berbicara memudahkan kita mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya keterampilan berbicara dalam dunia pendidikan. Berikut adalah paparan mengenai pentingnya keterampilan ini. Yang pertama, komunikasi pembelajaran. Berbicara adalah sarana utama untuk menyampaikan dan menerima pengetahuan. Siswa yang mampu berbicara dengan baik dapat mengekspresikan pemahaman mereka, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan terlibat aktif dalam diskusi kelas. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Ketika siswa diminta untuk mengartikulasikan ide-ide mereka secara lisan, mereka harus mengorganisir pikiran, menganalisis informasi, dan menyusun argumen yang logis. Proses ini secara langsung mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka. Ketiga, membangun kepercayaan diri. Latihan berbicara di depan kelas atau dalam kelompok membantu siswa mengatasi rasa takut dan kecemasannya. Seiring waktu, mereka menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat yang bermanfaat tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sosial mereka. Yang keempat, persiapan untuk dunia kerja. Hampir semua profesi membutuhkan kemampuan komunikasi verbal yang efektif, mulai dari presentasi proyek, wawancara kerja, hingga negosiasi bisnis. Semua memerlukan keterampilan berbicara yang mumpuni. Pendidikan yang melatih keterampilan ini mempersiapkan siswa untuk sukses di masa depan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial. Berbicara bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang berinteraksi dengan orang lain. Siswa belajar mendengarkan dengan aktif, respons dengan tepat, dan membangun hubungan internasional yang sehat melalui komunikasi verbal. Yang keenam, mendukung literasi bahasa. Keterampilan berbicara berkaitan erat dengan kemampuan membaca dan menulis. Siswa yang terbiasa berbicara tentang apa yang
mereka baca atau tulis akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa dan struktur komunikasi. Yang ketujuh, evaluasi pemahaman. Bagi pendidik, mendengarkan siswa berbicara adalah cara efektif untuk menilai sejauh mana mereka memahami materi pelajaran. Melalui presentasi, diskusi, atau sesi tanya jawab, guru dapat mengidentifikasi kesengajaan pemahaman dan memberikan bimbingan yang tepat. Yang kedelapan, partisipasi demokratis. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kemampuan berbicara memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang isu-isu sosial dan politik, menyuarakan pendapat mereka, dan menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu metode dan strategi pembelajaran berbicara dalam debat. Pembelajaran berbicara dalam konteks debat memerlukan pendekatan sistematis yang mengembangkan kemampuan argumentasi, retorika, dan komunikasi persuasif. Berikut adalah metode dan strategi yang efektif. Yang pertama, metode pembelajaran langsung. Instruktur mengajarkan secara eksplisit komponen-komponen debat seperti struktur argumen, teknik retorika, dan aturan berdebat. Metode ini mencakup demonstrasi langsung tentang cara menyampaikan argumen, membantah, dan merangkum poin-poin penting. Yang kedua, metode simulasi dan praktik. Peserta didik terlibat dalam asimilasi debat dengan topik yang beragam. Mereka berlatih dalam situasi yang menyerupai debat sesungguhnya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan berbicara spontan dan berpikir kritis secara bersamaan. Yang ketiga, hubungan bertahap. Pembelajaran dimulai dari tingkat sederhana menuju kompleks. Misalnya dimulai dengan debat mini berdurasi singkat, kemudian meningkat ke debat formal dengan aturan lebih lengkap. Dukungan guru dikurangi secara bertahap seiring peningkatan kemampuan dari siswa. Yang keempat, metode kolaboratif. Peserta bekerja dalam tim untuk mempersiapkan argumen, melakukan riset bersama, dan saling memberikan umpan balik. Ini mengembangkan kemampuan kerjasama sambil meningkatkan kualitas argumen melalui diskusi kelompok. Yang kelima, strategi analisis model. Peserta menganalisis video atau transkrip debat profesional untuk mengidentifikasi teknik efektif dalam berargumentasi, penggunaan bahasa persuasif, dan pengelolaan emosi. Mereka kemudian menerapkan teknik tersebut dalam praktik mereka sendiri. Yang keenam, teknik persiapan sistematis. Strategi ini mencakup riset mendalam tentang topik debat, pemetaan argumen menggunakan diagram atau outline, antisipasi counter argumen dari lawan debat, latihan delivery untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketujuh, metode umpan balik konstruktif. Setelah setiap sesi debat, peserta menerima evaluasi dari guru dan rekan sejawat. Umpan balik fokus pada aspek-aspek seperti kejelasan argumentasi, penggunaan bukti, teknik persuasi, dan keterampilan mendengarkan aktif. Yang kedelapan, strategi pengembangan repertoar linguistik. Peserta dilatih menggunakan berbagai register bahasa, frasa transisi, dan ekspresi argumentatif seperti pertama-tama, sebaliknya, bukti menunjukkan bahwa, dan dapat disimpulkan bahwa. 9. Metode refleksi diri. Peserta didorong untuk merekam penampilan mereka, kemudian melakukan analisis diri terhadap kekuatan dan kelemahan. Refleksi ini membantu mereka mengenali area yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran berbasis masalah. Peserta dihadapkan pada isu-isu kontroversial atau dilema etis yang memerlukan pemikiran kritis. Mereka harus mengembangkan posisi, membangun argumen, dan mempertahankannya dalam forum debat. Itulah sedikit pemaparan materi